Hari sudah mulai gelap ketika kendaraan yang ditumpangi Yuli melewati kota Jember. Sebelum tengah malam, dia menargetkan bisa sampai di pusat kota Malang. Kalau harus melewati jalan biasanya, kemungkinan lepas tengah malam dia baru sampai di kota tujuan. Coba lewat jalan tembusan ya, Dek. Mas Anto yang duduk di kursi kemudi menawari Yuli agar bisa mempersingkat jalur. Karena kurang paham dengan rute jalan, Yuli hanya mengangguk saja. Di sebelahnya, Ricky tertidur pulas. Bocah itu sepertinya memang sudah menahan kantuk sejak berangkat. Jalanan aspal yang awalnya ramai kini mendadak sepi. Mobil yang dikendarai Mas Anto kini hanya tinggal beriringan dengan sebuah mobil Panther di depannya. Sampai di sebuah persimpangan, mobil Panther itu memilih berbelok ke kanan, sedang Mas Anto membanting setir ke arah kiri. Kata temanku lewat sini, Dek. Mas Anto kembali menjawab sambil melirik keluar jendela yang mulai gelap. Yuli menjawab pelan lalu melirik keluar jalan. Aspal mulai menciut. Kini hanya seukuran satu mobil saja. Pepohonan tanjung melambai-lambai di sepanjang jalan. Sekitar 5 menit berjalan, suasana jalan terasa semakin gelap. Tak ada satupun kendaraan yang berpapasan dengan mobil Mas Anto. Mata Yuli nyaris tidak bisa menangkap apapun selain jalan yang disinari lampu mobil. Di depan, tiba-tiba tampak sebuah bangunan bercahaya. Semakin dekat, terlihat ternyata itu adalah sebuah bangunan masjid. "Dek, aku istirahat sebentar ya. Gak kuat ngantuk," kata Mas Anto. "Ya udah Mas, aku mau sekalian sholat sama ke kamar mandi," sahut Yuli. Mobil pun kemudian menepi. Ada sebuah bangunan mirip aula kecil. Bangunan itu ada tepat di pinggir jalan. Masjid yang tadi terlihat berada sekitar 50 meter di belakang aula. Mas Anto langsung turun dari mobil, lalu merebahkan badan di dalam bangunan aula yang setengah jadi. Sedangkan Ricky masih terlelap di jok belakang. Yuli kemudian turun dari mobil. Sebelum turun, Yuli mendengar sayup-sayup suara orang sedang berbincang-bincang. Dia mengira ada banyak orang yang sedang berkumpul atau mengaji di masjid. Yuli lalu menyusuri jalan kecil yang ada di samping aula. Pelan-pelan dilewatinya jalan setapak kecil yang basah itu. Sambil berjalan, Yuli melihat ke kanan dan ke kiri. Nyaris tidak ada rumah sama sekali. Sejauh mata memandang, hanya gelap yang terlihat. Yuli membatin, siapa yang akan sholat di masjid jika tidak ada satu rumah warga pun yang terlihat? Begitu sampai di depan masjid, Yuli tidak melihat siapapun. Masjid itu kosong. Hanya cahaya lampu berwarna kuning telur yang menerangi. Yuli mengelilingi masjid, tapi tidak menemukan satupun orang di bangunan bercat putih itu. Yuli lalu pergi menuju kamar mandi masjid yang ada di dekat sungai kecil di samping masjid. Tidak ada lampu penerangan di sana, hanya sedikit pantulan cahaya dari masjid. Yuli ingin mencuci muka dan buang air kecil di sana. Sebenarnya, tempat itu tidak cocok disebut kamar mandi. Lebih tepatnya adalah sungai yang dikelilingi sedikit tembok. Dengan hati-hati, Yuli mencari bagian sungai yang agak dangkal agar bisa jongkok dan buang air kecil.
Dilihatnya atap kamar mandi yang berlubang dan langsung menghadap ke langit. Tiba-tiba terdengar ada suara banyak langkah yang mendekat. Suaranya seperti rombongan ibu-ibu yang melintas. Yuli bergegas berdiri, melongokkan kepalanya keluar dinding kamar mandi. Tapi lagi-lagi kosong, tidak ada apa-apa. Hanya jalanan kosong dan angin dingin semilir yang lewat. Wah, gak beres nih, batin Yuli. Dia lalu bergegas berjalan kembali ke arah mobil yang masih terparkir di jalan. Sepanjang jalan menuju mobil, Yuli melongok ke kanan dan ke kiri. Tidak ada satupun orang yang ditemuinya. Dilihatnya jam di HP masih menunjukkan pukul 7:30 malam. Yuli mempercepat langkahnya. Sesaat, angin yang tadi berhembus mendadak berhenti. Mobil sudah terlihat. Setengah berlari, Yuli menghampiri mobil. Dibukanya pintu tengah mobil. Ricky masih tidur meringkuk di dalam. Yuli langsung masuk dan menutup pintu mobil. Sambil mengatur nafas yang tersengal akibat berlari, Yuli merebahkan punggungnya ke jok mobil. Dia melirik suaminya yang masih terlentang tidur di halaman aula. Yuli berniat membangunkan suaminya setengah jam lagi sebelum kembali melanjutkan perjalanan. Yuli tidak berani melihat sisi lain. Semuanya memang tampak gelap, tapi seolah ada yang mengawasi mereka bertiga dari berbagai sudut. Yuli memilih memindahkan pandangannya ke langit-langit mobil. Rasa kantuk tiba-tiba menyerang. 2 kali menguap, Yuli sudah terbawa ke alam mimpi. Dia seolah tidak bisa melawan rasa kantuk yang mendadak muncul itu. Di dalam tidurnya, Yuli kembali mendengarkan suara keramaian. Mirip suara yang dia dengarkan sesaat setelah mobilnya berhenti. Yuli membuka pintu mobil. Kali ini suasananya tidak lagi gelap. Malah ada banyak cahaya terang. Mobil-mobil dengan berbagai jenis terparkir di depan dan belakang mobilnya. Yuli lalu melihat ke arah masjid. Ada banyak orang yang sedang duduk di atas tikar. Cahaya terang dari lentera yang dipasang di tiang-tiang menyinari mereka. Yuli turun menghampiri orang-orang yang duduk di atas tikar. Kebanyakan dari mereka adalah orang tua, dengan baju kebaya khas orang tua. Lalu bagian bawahnya menggunakan jarik dan kerudung polos berkain tipis. Orang-orang itu duduk menatap satu sudut. Tak ada satupun dari mereka yang berbicara. Seperti sedang mendengarkan ceramah dari sosok laki-laki yang berdiri di mimbar kecil. Yuli memandang heran orang-orang tua yang jumlahnya sekitar 150-an orang itu. Wajah mereka kosong menatap ke depan. Padahal tadi terdengar sekali suara mereka berbincang-bincang. Nak, Yuli menoleh kaget ke belakang. Ternyata ada 2 orang wanita tua yang sudah berdiri di belakangnya. Iya Bu, ada apa? Jawab Yuli gagap. Kamu mau kemana? Wanita tua yang rambutnya digerai bertanya kepada Yuli. Mau ke Malang, Mbah? Yuli berusaha kuat menjawab. Aku ikut ya. Kini wanita tua yang berkerudung yang berbicara. Yuli mulai merasa tak nyaman. Ada hawa tidak enak yang dia rasakan ketika 2 orang itu berbicara. Tidak bisa, Mbah. Kendaraannya sudah sempit. Kali ini Yuli perlahan berjalan mundur.
Dipercepatnya langkahnya kembali menuju mobil. Dua orang wanita tua itu menyeringai menatap Yuli yang berjalan mundur ketakutan. Barisan gigi hitamnya terlihat jelas seperti mengetahui ketakutan Yuli. Di belakang dua orang itu, ratusan orang tua lainnya tiba-tiba sudah dalam keadaan berdiri dan melotot ke arah Yuli. Bayangan orang-orang tua itu seolah terus mengejar. Yuli langsung melompat ke dalam mobil. Ditutupnya rapat-rapat pintu mobil. Dilihatnya Ricky yang masih tidur meringkuk. Saat mata Yuli menoleh ke jendela di samping Ricky, dia melihat nenek berambut panjang sudah berdiri di sana. Mulutnya seolah memberi isyarat. "Aku ikut." Seketika Yuli menjerit kencang. Dipejamkan matanya sambil menutup telinga. Dan ternyata kejadian itu hanya mimpi. Yuli terbangun dengan keringat membasahi punggungnya. Ricky masih tertidur di sebelahnya. Yuli lalu bergegas turun dan berlari ke aula kecil tempat Mas Anto tidur. Dibangunkannya suaminya agar segera melanjutkan perjalanan. "Ayo Mas, kita lanjut jalan. Perasaanku tidak enak," ujar Yuli. Mas Anto terlihat bingung. Dia langsung duduk sambil mengembalikan kesadaran. Yuli mengamati ruang aula kecil yang digunakan Mas Anto tidur. Bangunannya setengah jadi. Ada bagian dinding belakang yang tampak belum utuh. Di atasnya ada sebuah bungkusan janur yang berisi tangkai-tangkai padi. Yuli mengamati benda mirip sesajen itu secara seksama. Di bawahnya ada ceceran bunga mawar segar yang tampak seperti baru rontok dari bunganya. Setelah kesadarannya cukup pulih, Mas Anto langsung berdiri. Dikeluarkannya HP dari sakunya, lalu menyalakan senter. Yuli berjalan di belakang sambil memegangi kaos belakang suaminya. Tangan Mas Anto terus menyenteri jalan yang ada di depannya. Ketika mendekati mobil, tiba-tiba Yuli menjerit. Dari cahaya HP suaminya, terlihat ada makam yang ternyata berjajar di samping jalan tempat mobilnya parkir. Jumlahnya tidak hanya satu atau dua, tapi ratusan dengan nisan yang ukurannya bermacam-macam. Makam-makam itu terlihat seperti makam baru. Melihat pemandangan itu, Mas Anto tampak ikut khawatir. Dia merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan tempat itu. Tanpa berbicara, ditariknya tangan Yuli agar segera bergegas masuk ke dalam mobil. Mas Anto langsung menghidupkan mesin mobil. Yuli memilih duduk di belakang. Ternyata Ricky sudah bangun, dalam posisi duduk seperti anak yang kebingungan. Wajahnya menatap bingung keluar jendela. Yuli mendekati Ricky, lalu berusaha menutup jendela mobil di sampingnya yang terbuka separuh. "Nak." Yuli mendongak, mendengar seperti ada yang memanggilnya. "Saya ikut," kata suara itu lagi. Yuli tersentak mendengar suara itu. Matanya melihat nenek yang menggunakan kerudung sedang berdiri sambil tersenyum di balik jendela. Mulut Yuli menganga kaku. Matanya menatap lekat wanita yang sempat muncul dalam mimpinya itu. Tubuh Yuli tegang. Baru setelah mobil melaju sekitar 15 meter, Yuli kembali tersadar. Tubuhnya langsung lemas bersandar di jok mobil. Sambil mengembalikan kesadaran, Yuli melihat ke arah spion. Lampu masjid dan aula yang tadi didatanginya mendadak mati. Bayangan kembali hitam pekat.
mobil terus melaju sampai setengah jam lamanya. Anehnya, Yuli tidak melihat sedikit pun penampakan kampung atau pemukiman. Hanya deretan pohon cemara gunung yang berdiri rapat. Lalu siapa yang sholat di sana? Batin Yuli. 15 menit berselang, jalanan gelap panjang itu tak kunjung berujung. Mas Anto tampak mulai membaca ayat-ayat suci. Sejak keluar dari aula, Mas Anto tidak mengeluarkan satu patah kata pun. Yuli mengikuti bacaan-bacaan yang dilantunkan Mas Anto. 10 menit kemudian, baru tampak ada cahaya di depan. Mas Anto menancap gas mobil dengan kencang. Rupanya ada persimpangan. Begitu sampai jalan besar, Yuli dan Mas Anto terkejut. Jalan yang mereka tuju adalah jalan pertama yang mereka lalui. Penanda jalan yang ada semuanya benar-benar sama. Tanpa pikir panjang, Mas Anto mengambil jalur kiri. Dia memilih menggunakan jalur reguler yang memang biasa digunakan untuk menuju kota Malang. Di tengah jalan, keterkejutan mereka berdua sepertinya belum selesai. Tak sengaja Mas Anto mendahului sebuah mobil Panther. Ketika berada di sebelah mobil itu, Yuli mengamati kendaraan itu lebih dekat. Ternyata, mobil itu adalah kendaraan yang sama dengan yang sebelumnya sempat berada di depannya ketika akan memilih jalur pintas di awal perjalanan tadi.